Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran menulis berbasis pendekatan kontekstual untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bapak Sulistiono, SPDI MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Nurhuda, Indah Rizky Arista, Nila Alfi Syafitri. Langsung saja, yang pertama akan dibacakan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendekatan konstektual. Pendekatan CTL merupakan salah satu model pembelajaran berbasis kompetensi yang dapat digunakan untuk mengefektifkan dan menyukseskan implementasi kurikulum 2004. Sementara itu, kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Penilaian dan kegiatan belajar dari isi kompetensi dan fungsi bahasa yang tertera dalam KBK sejalan dengan apa yang ada pada CTL. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran konstektual sangat cocok, bahkan sangat menunjang pelaksanaan KBK. Pembelajaran menulis berbasis pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual dalam pembelajaran bahasa adalah kemampuan siswa mengonstruk sendiri pengetahuan dan memberikan makna pemahamannya dalam pengalaman nyata. Dengan kata lain, pemahaman berkembang dalam pengalaman belajar bermakna. Pembelajaran menulis berbasis pendekatan konstektual. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan bahasa tersebut menyusun bahan ajar didasarkan pada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Dalam KBK tersebut, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Siswa belajar untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan berbahasa secara aktif, menghubungkan apa yang diperoleh di kelas dengan dunia nyata. Dalam proses pembelajaran, siswa dilatih membangun sendiri pengetahuan mereka dalam keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Pada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 7 kompetensi CTL yang diterapkan dalam 14 proses mengajar, yaitu konstruktivisme, menemukan, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, learning, pemodelan, modeling, refleksi, reflection, penilaian yang sebenarnya, authentic assessment. Kegiatan pembelajaran menulis laporan di dalam kelas dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembelajaran itu sendiri. Kegiatan ini dibagi atas classical activities, pair work, group activities. Yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, mengonstruksi atau membangun pengetahuan sendiri. Di sini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengelola pengetahuannya sendiri menggunakan pendekatan konstektual dalam pembelajaran menulis. Yang kedua adalah menemukan pengetahuan sendiri. Di sini menemukan merupakan bagian inti dari pembelajaran konstektual, di mana siswa tidak hanya belajar tentang fakta yang ada, melainkan siswa juga mengembangkan pengetahuan yang dia peroleh sendiri dalam pembelajaran konstektual. Yang ketiga adalah bertanya. Dalam pembelajaran menulis ini, guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa guna mengetahui seberapa paham siswa dalam pembelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat adalah pembentukan masyarakat belajar. Pembentukan masyarakat belajar sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran, di mana siswa dapat belajar dengan cara berkelompok, siswa dapat bertukar pikiran dan dapat memudahkan dalam pengerjaan tugas. Yang kelima adalah memodelkan atau melakukan observasi. Di sini
kegiatan pemodelan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Untuk realisasinya, yang pertama adalah pendekatan dilakukan terhadap sesama siswa, yaitu siswa yang mempunyai kemampuan kebahasaan. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan yang ketiga adalah siswa giat dan serius dalam memperoleh hasil yang maksimal. Yang keenam adalah merefleksi materi pembelajaran menulis laporan. Di sini, yang dimaksud merefleksikan adalah kegiatan siswa dalam merespon terhadap kejadian atau aktivitas dan pengetahuan yang diterimanya dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah keautentikan penilaian. Di sini penilaian itu tidak hanya dilakukan dengan tes saja, tetapi juga penilaian diambil dari selama proses pembelajaran itu terjadi. Untuk aspek penilaiannya sendiri itu yang pertama adalah pada proses pembelajaran itu siswa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua adalah selama proses pembelajaran itu siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah siswa mampu melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Sekian, terima kasih pembahasan materi kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.